Rosa mengangguk mengerti, dan senyum puas muncul di wajahnya. Kalau begitu aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku yakin keluarga Dirgantara akhirnya akan memilih untuk menghentikan ini. Ini karena dia memutuskan untuk melibatkan ayah dan kakeknya sendiri. Menghadapi Penatua Gustama dan Penatua Dharmawangsa, bagaimana mungkin keluarga Dirgantara tidak menuruti keinginan mereka? Penatua Dirgantara mungkin pernah memegang posisi tinggi di masa lalu, tetapi dia memilih untuk menjauhkan diri dari kota A dan pengaruhnya secara alami telah turun. Begitulah dunia berubah. Tidak peduli seberapa tinggi kemuliaan Anda, saat Anda menjauhkan diri dari pusat itu semua, Anda akan dilupakan di pinggiran. Keluarga Gustama dan keluarga Dharmawangsa, di sisi lain, telah tinggal di kota A. Cucu mereka tumbuh dan berakar di kota A, jadi pengaruh mereka semakin besar dari sebelumnya. Dengan kata lain, keluarga Dirgantara bukan lagi saingan yang layak. Faktanya, keluarga Dirgantara telah menurun di mata mereka. Oleh karena itu, dengan keluarga Dharmawangsa dan keluarga Gustama di sana, keluarga Dirgantara harus mengalah. Kecuali jika keluarga Dirgantara tidak peduli karena tidak memiliki masa depan politik, atau ingin melanjutkan kemunduran mereka, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Nyonya Presiden melihat melalui pikiran Rosa dengan mudah. Melihat senyum sombong Rosa, dia mengingatkannya, jangan menganggap ini terlalu enteng. Tidak peduli apa, kamu harus dengan tulus pergi dan meminta maaf besok karena itu akan tergantung pada ketulusanmu apakah mereka memilih untuk melupakan ini atau tidak. Nasihatnya jatuh di telinga tuli, Rosa mengangguk tanpa komitmen. Kak, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Terlepas dari itu, dia memiliki keyakinan 100% bahwa dia bisa membengkokkan keluarga Dirgantara sesuai keinginannya. Dia mulai menjadi sombong. Nyonya Presiden masih dengan ramah mencoba untuk mendorongnya. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu mengetahui siapa orang yang memengaruhi Selsi untuk mengejar Kinan? Rosa mengerutkan kening bingung. Tidak ada individu seperti itu. Selsi bersumpah pada hidupnya bahwa atas kemauannya sendiri dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada wanita itu karena dia tidak tahan dengan wajah wanita itu. Membunuh seseorang memberi mereka pelajaran. Nyonya Presiden akhirnya kehilangan kesabarannya. Kamu sebaiknya memaksanya untuk segera berterus terang atau ini pasti akan terjadi lagi. Baiklah, aku mengerti, Rosa mengangguk patuh. Nyonya Presiden berharap dia telah berhasil menggoda hati nurani saudara perempuannya. Setelah Rosa pergi, Nyonya Presiden pergi ke kamar tidur untuk memeriksa suaminya. Kondisi fisiknya telah memburuk. Meskipun Lucky telah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisinya, tetapi dia tidak dapat menghentikan penyakitnya agar tidak semakin parah. Namun, Presiden tetap mempertahankan sikap optimisnya, kematian tidak lagi menekannya sebanyak sebelumnya. Ketika Nyonya Presiden masuk, dia masih bekerja. Bersandar pada sandaran ranjang, dia membaca beberapa dokumen. Nyonya Presiden sedikit mengeluh ketika dia melihat ini. Kenapa kamu masih bekerja? Seharusnya kamu istirahat. Presiden menjawab dengan tawa yang menggelegar. Aku berharap bisa, tapi aku tidak bisa beristirahat dengan mudah ketika aku tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Membuatku istirahat hanya akan membuatku merasa sangat tidak nyaman. Itu bukan alasan, kata Nyonya Presiden sebelum menoleh ke sekretaris. Singkirkan dokumennya. Lain kali, kamu harus mengikuti perintah dokter dan tidak membiarkan Presiden bekerja lebih dari 6 jam per hari. Sekretaris yang berdiri di samping tempat tidur mengangguk. Baik Nyonya. Kemudian dia pindah untuk mengambil dokumen itu. Presiden ingin menghentikannya, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius di wajah istrinya, dia menghentikan dirinya sendiri. Bagaimana semuanya dengan Selsi? Karena dia tidak bisa menyibukkan diri dengan pekerjaannya,
maka Presiden memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Nyonya Presiden duduk di sampingnya dan menceritakan semuanya dengan nada tak berdaya. Mudah-mudahan keluarga Dirgantara tidak akan mengejar ini sampai akhir. Tetapi jika mereka melakukannya, tidak ada yang bisa menutupi Chelsea. Nyonya Presiden menghela nafas. Presiden mengangguk kecil. Dia pantas dihukum karena dia melakukan sesuatu yang ilegal. Aku tahu, tapi... Nyonya Presiden tidak menyelesaikan kalimatnya tetapi malah menghela nafas. Namun, Presiden memahaminya secara implisit. Presiden menyelesaikan pikirannya. Tapi, keluarga Dharmawangsa dan keluarga Gustama tidak akan membiarkan itu terjadi, kan? Nyonya Presiden menundukkan kepalanya karena malu. Keluarga Dharmawangsa terbiasa menutupi kekurangan mereka sendiri. Ayahnya adalah yang terburuk untuk ini, dia akan melakukan hal yang tidak masuk akal untuk melindungi dirinya sendiri. Chelsea adalah satu-satunya cucu perempuannya, dia akan mengorbankan hidupnya untuk menutupinya. Inilah mengapa Chelsea bisa melakukan kejahatan yang begitu kejam tanpa rasa takut. Nyonya Presiden khawatir bahwa keluarga Dharmawangsa dan keluarga Gustama akan bertengkar dengan keluarga Dirgantara atas kejahatan Chelsea dan ini akan meledak dalam proporsi yang konyol. Suaminya akan terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia mungkin presiden, tetapi dia juga penengah dari banyak kekuatan atau negara akan berada dalam kekacauan total. Namun, dia masih berjuang melawan penyakitnya, dia tidak ingin ini merusak kesehatannya. Presiden memahami kekhawatirannya. Dia menghiburnya, jangan khawatir, ini akan diselesaikan dengan tenang, dan bahkan tidak, itu tetap tidak akan membunuhku. Jangan katakan hal-hal seperti itu, Nyonya Presiden memarahinya dengan cemberut. Kamu akan baik-baik saja. Setelah Lucky menyelesaikan jantung mekanis, penyakitmu akan sembuh. Presiden tertawa. Aku akan menunggu hari itu datang. Aku yakin aku akan baik-baik saja, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku masih ada, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Bagaimana jika keluarga Dirgantara menolak untuk mundur? Bukti kriminal Vano masih bersama kita, jadi kita akan membiarkan mereka mencari tahu sendiri untuk saat ini. Kita akan campur tangan jika perlu. Sebenarnya, mereka semua bersalah. Tetapi hegemoni kekuasaan sekarang pada keseimbangan sensitif. Saat skalatif, tragedi yang tak terbayangkan mungkin terjadi. Mudah-mudahan mereka dapat menyelesaikan ini di antara mereka sendiri atau kita akan menjebloskan mereka semua ke penjara, kata Presiden dengan gusar dingin. Nyonya Presiden merasa lebih baik setelah mendengar suaminya berkata demikian. Dia tahu suaminya akan menangani ini dengan baik. Demi negara, dia telah banyak menderita dan berkorban. Terkadang, menekuk hukum diperlukan untuk keuntungan keseluruhan negara dan rakyatnya. Penatua Dirgantara tiba di kota A malam itu. Kinan dan Vano secara pribadi pergi ke bandara untuk menjemputnya. Kembalinya dia ke kota A menyebabkan campuran emosi muncul dalam dirinya. Aku telah kembali ke tempat ini lagi. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat bagian belakang kota ini lagi dalam hidupku. Vano tersenyum. Kakek, kamu telah kembali kali ini untuk melakukan perbuatan besar. Ini adalah pengembalian yang mulia untukmu. Kakek Wira tertawa. Itu belum pasti. Tidak ada yang tahu bagaimana ini akan berakhir. Hanya ada satu akhir, jawab Vano dengan percaya diri. Kita akan menang. Karena kita harus menang. Kamu benar, kita harus menang. Api langsung berkedip di belakang mata kakek Wira. Itulah semangat keluarga Dirgantara untuk pantang menyerah. Ayo masuk ke mobil. Kamu bisa memberitahuku detailnya kalau begitu. Oke. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.